Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin, juga tidak lupa selawat dan salam selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih menyambung tentang kaidah-kaidah fikih dalam bermuamalah. Ini pertemuan terakhir dari 24 kaidah yang kita sampaikan sejak pertemuan awal. Ada 5 kaidah penutup yang saya sampaikan pada subuh yang belum pecah ini. Kaidah berikutnya terkait dengan riba. Kaidah ini menyebutkan kullu qardin, setiap utang piutang, jarra naf'an, yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang, fahuwa riba haramun, maka utang piutang yang mendapatkan manfaat tadi, uang kembalinya adalah riba, haramun, dan hukumnya haram. Saya ingatkan dua landasan riba: satu riba utang piutang, yang satu riba jual beli. Ini yang terkait dengan riba utang piutang. Kaidah ini menyebutkan secara lengkap setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, hukumnya haram. Apa yang dimaksud dengan mendatangkan manfaat dari transaksi utang piutang? Yang termasuk dalam kategori riba yang diharamkan ini dalam kehidupan keseharian. Contoh sederhana dari transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat terhadap yang berpiutang. Contohnya apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain, yang disebut harta ini yang bersifat material, memiliki nilai yang berharga, yang ditentukan di depannya, maka sisanya dari ketentuan utang piutang pokok tadi itu masuk dalam kategori riba. Tapi ini belum masuk dalam kategori manfaat. Maka apabila waktu yang ditentukan berakhir, pokok dan tambahannya kita bayarkan, tambahannya itu adalah riba, tapi pokoknya bukan manfaatnya. Lalu apa yang disebut dengan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba? Apabila seseorang meminjam uang contohnya kepada seseorang dengan batasan waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan, itu yang pokok. Nah, pada masa pokok hutangnya belum dikembalikan, lalu kita melakukan hal-hal transaksi yang bersifat kemanusiaan, karena atas dasar orang tersebut memiliki hutang piutang kepada kita, maka dasar kemanusiaan tadi yang lahir
karena permasalahan hutang piutang ini bukan terkait dengan pokok hutang piutangnya, maka itu yang disebut manfaat, mendatangkan manfaat. Jadi kita minta bantuan kepada seseorang yang memiliki hutang kepada kita karena kita merasa berjasa telah memberikan hutang kepada dirinya, pada seseorang tersebut, maka bantuan tadi itu yang disebut jarro naf'an, mengambil manfaat karena dasar atas jasa hutang piutang tadi. Maka manfaat yang kita ambil dari seorang yang kita berikan hutang tadi itu masuk dalam kategori riba. Pada era sahabat pernah ada salah satu khalifah yang berjalan menunggang kuda. Kemudian ada orang yang pernah berhutang, yang sedang berhutang kepada beliau tawari untuk naik dengan kudanya, dan orang tersebut menolak karena khawatir tawaran untuk naik ke atas kudanya, padahal menolong itu karena transaksi hutang piutang tadi. Jadi tidak diperkenankan untuk melahirkan satu transaksi hutang piutang yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dunia ibu-ibu ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak-bapak ada arisan atau tidak. Ibu-ibu ini sering ada arisan. Arisan ini akadnya hutang piutang. Maka orang yang mendapatkan jatuh nomornya ketika mendapatkan tarikan dari transaksi arisan tadi, tidak ada boleh mengambil manfaat apapun dari orang yang mendapatkan giliran tarikan tadi, baik itu menyediakan makanan, menyediakan minuman, fasilitas apapun tidak diperkenankan, karena mengambil manfaat dari orang yang jatuh tadi mendapatkan nomor warisan itu namanya kullu qardin. Setiap transaksi hutang piutang jarro naf'an, lahir darinya manfaat ditentukan karena jatuhnya transaksi hutang piutang tadi, maka manfaat itu masuk dalam kategori riba. Ada Bapak Ibu yang arisan harus menyediakan makanan dan minuman, maka menyediakan makanan dan minuman dari orang yang mendapatkan tarikan arisan itu namanya manfaat dari transaksi hutang piutang. Hukumnya bagaimana? Masuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Jadi ini kalau ada transaksi khususnya ibu-ibu arisan jatuh nomor, jangan disuruh apa-apa, kasihkan saja uangnya. Sementara bisa dengan menyediakan makanan minuman via sistem undian yang ditetapkan bukan orang yang mendapatkan nomor arisan tersebut, atau tanpa makanan dan minuman juga tidak apa-apa, karena itu bukan sesuatu yang wajib, memang murni sebagai bentuk arisan. Ini perlu diperhatikan bagi yang sering melakukan arisan. Manfaatnya apapun yang lahir dari manfaat hutang piutang tadi, manfaat yang diambil karena dasar hutang piutang itu masuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Kaidah fikih selanjutnya disebutkan yughtafaru fil baqai ma la yughtafaru fil ibtidai. Bisa dimaafkan pada mengekalkan perbuatan, tetapi tidak dimaafkan pada permulaan perbuatan. Kaidah fikih ini menjelaskan terhadap transaksi yang terjadi dalam kehidupan keseharian. Contohnya adalah transaksi jual beli. Apa yang dimaafkan pada mengekalkan perbuatan tetapi tidak dimaafkan pada permulaan perbuatan? Seseorang pembeli tidak boleh mewakilkan kepada si penjual dalam menerima barang yang dijualnya itu.
Akan tetapi kalau si pembeli itu memberikan kepada si penjual supaya menimbang, dan di situ ia letakkan makanan yang dijualnya itu dan ia melakukannya, maka itu adalah penerimaan dari si pembeli tersebut. Jadi kalau dalam menentukan suatu transaksi jual beli, yang pembeli tadi tidak boleh mewakilkan kepada si penjual dalam menerima barang yang dijualnya itu, maka yang disebut dengan yuhtafaru fil baqai tadi, kalau dia tidak ada ketentuan pada saat awalnya, sementara kemudian dia ikut di belakangnya, maka perbuatan yang di belakang tadi itu bisa menjadi ketentuan hal yang dimaafkan untuk transaksi yang dilakukan di awal tadi. Atau dalam contoh lain terkait dengan dunia perwakafan, ini dunia yang sering saya geluti. Orang kalau berwakaf itu ada barang yang tetap bakok. Jadi kalau kategori wakaf itu ada dua. Wakaf yang mu'abbad selamanya, ada wakaf yang mu'abbad sementara karena berbatasan waktu. Wakaf mu'abbad ini sering dalam bentuk barang yang abadi, tetap, seperti tanah, kemudian bangunan, properti. Ini kalau diwakafkan bisa dalam bentuk selamanya. Atau mu'aqqad yang sekarang lagi fenomenal namanya wakaf uang. Ada wakaf melalui uang, ada wakaf dengan uang. Apa bedanya wakaf uang dengan wakaf dengan uang? Yang satu tadi wakaf uang, yang satu wakaf dengan uang. Yang wakaf uang ini, maka wakaf uangnya tadi harus tetap nilainya. Jadi kalau kita jadi nazir wakaf, dapat uang wakaf uang 1 miliar, itu dikonversikan ke emas, karena setiap tahun ada inflasi. 1 miliar tadi ada penurunan harganya, maka konversinya adalah emas. Setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nilainya adalah nilai emas pada saat wakaf uang itu dikonversikan, karena emas dianggap paling stabil. Maka wakaf uang tadi kita gunakan kalau di situ tentukan mu'aqqad, maka bisa pada saat waktu yang sudah ditentukan 5 tahun uang tadi dikembalikan. Kalau mu'abbad atau selamanya juga boleh, maka uang tadi diserahkan ke LKSPW, lembaga keuangan yang menerima atau mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang, atau organisasi atau badan hukum atau yang ditentukan sebagai nazir wakaf uang, dikembalikan ke lembaga tersebut lalu dipakai oleh orang lain, dia berputar berbaik. Ini boleh dilakukan untuk pembangunan. Jadi kalau di pesantren mau membangun asrama, ini di Masjid Muhammadiyah ini mau membangun asrama contohnya, bisa dia menerbitkan wakaf uang. Kalau bukan nazir wakaf uang, di sini bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan yang menjadi nazir wakaf uang. Untuk apa? Uangnya tadi yang diwakafkan dipakai untuk membangun asrama oleh masjid ini dalam jangka 5 tahun, nanti nilainya dikembalikan ke lembaga keuangan tersebut. Itu wakaf uang. Tapi ada juga jenis yang kedua namanya wakaf dengan uang. Wakaf dengan uang ini bentuknya diberikan dalam bentuk uang, tapi bukan fisik uangnya yang diwakafkan. Uang yang terkumpul untuk wakaf tadi diberikan tanah, kemudian tanahnya baru diwakafkan. Uang yang diberikan tadi diberikan keramik, baru keramiknya yang diwakafkan.
Uang yang dikumpulkan tadi dibelikan karpet, dan karpetnya yang diwakafkan. Itu namanya wakaf dengan uang. Jadi bukan uangnya yang diwakafkan, tapi uang hanya menjadi wasilah untuk membelikan aset wakaf yang ingin diberikan kepada perorangan, pada lembaga yang baik berbadan hukum ataupun organisasi. Itu diperbolehkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang tadi yuktafaru fil baqai tadi bisa dimaafkan pada mengekalkan perbuatan, ma la yuktafaru fil ibtida'i yang tidak dimaafkan pada permulaan perbuatan. Dalam mazhab Hanafi tidak sah wakaf dengan barang bergerak. Dia hanya wakaf barang yang bako saja, yang apa? Tanah. Mazhab Hanafi ini menyebutkan barang bergerak, kan ada dua berbeda, barang bergerak dengan barang yang tidak bergerak. Yang barang bergerak tadi itu bentuknya bisa tanah contohnya. Mazhab Hanafi bilang wakaf tidak boleh selain tanah. Kenapa? Karena harus tetap barangnya, harus kekal. Belikan mobil tidak boleh, belikan karpet tidak boleh, dibelikan meja tidak boleh. Ini mazhab Hanafi. Ketika tadi akadnya dibelikan tanah, Bapak Ibu, orang mewakafkan dengan uang untuk beli tanah, sudah dicari kemana-mana. Orang yang berwakaf tadi qadarullah meninggal dunia, belum sempat terlaksana, tapi wakaf uang tadi sudah, wakaf dengan uangnya tadi sudah diterima oleh nasirnya, sudah diterima oleh nasir untuk mencari tanah. Sementara tanah yang ingin dibelikan dengan nominal uang tadi sesuai dengan bentuk uang dan kriteria itu tidak ditemukan. Ketemu yang ukurannya sesuai dengan permintaan nazir wakafnya tadi, harganya 2 kali lipat. Ada tanah yang sesuai ukurannya dan sesuai juga uangnya, tapi tidak bisa sesuai dengan permintaan nazir untuk lembaga pendidikan. Tempatnya di tengah sawah, tidak ada akses jalan, jauh dari perkotaan, dekat dengan kuburan. Nah, ini contohnya tidak ketemu. Maka ini bisa ruslah karena tidak ada jalan temu dari proses wakaf yang tadi ditentukan. Maka yuktafaru fil baqai tadi bisa dimaafkan pada pengekalan perbuatan yang tadi sudah ditentukan, karena tidak ketemu jalan untuk keluarnya, maka bisa ke ahli warisnya disampaikan apa yang harus dilakukan dengan perbuatan tersebut. Tentu wakafnya tidak bisa di cancel, harus ditemukan jalan keluar. Nah, ini masih bisa dimaafkan karena tidak menemukan aset yang sama yang sesuai dengan tempat, nilai dan manfaat dari wakaf tersebut. Ini yuktafaru bisa dimaafkan. Tentunya duduk bersama dengan ahli waris pewakifnya, kemudian membicarakan bagaimana sebaiknya wakaf ini kemudian tetap dijalankan dengan kondisi yang terbaru, dengan penyesuaian. Yang selanjutnya, kaidah berikutnya adalah idza saqatul aslu saqatul far'u. Apabila gugur pokoknya, maka gugur pula cabangnya. Al aslu ini pokoknya, al far'u ini cabangnya. Contoh sederhana dalam kehidupan keseharian juga masih dalam transaksi hutang piutang. Kalau seandainya dalam kehidupan kita berhutang kepada seseorang, kemudian seseorang tersebut memberikan ketentuan jaminan yang harus diberikan pada saat uang itu diambil, maka datanglah kita dengan membawa sertifikat tanah tadi kepada orang tersebut. Pada saat jatuh tempo uangnya harus dikembalikan,
kita datang bahwa kita belum mampu, karena bisa jadi usaha kita belum berkembang atau masih mengalami kerugian, atau memang dalam kondisi pada saat itu kita tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Karena yang memberikan hutang tadi dermawan, tadi menyebutkan, sudah hutangnya saya ikhlaskan, saya sedekahkan, saya infakkan, Bapak pakai saja untuk usaha, Bapak pakai saja untuk kegiatan Bapak, tidak apa-apa, tidak usah dikembalikan. Maka otomatis, karena kaidahnya menyebutkan idza saqatal aslu, apabila gugur pokoknya, saqatal far'u, maka gugur pula cabangnya. Apa yang harus gugur dari cabangnya tadi? Jaminan yang timbul dari hutang tadi. Ketika hutang tadi sudah dimaafkan, sudah disedekahkan, sudah diinfakkan, sudah diikhlaskan oleh pemberi hutang, maka otomatis keluar tadi sertifikat tanahnya. Kok nggak dikasihkan sertifikat tanahnya? Dipegang saja, katanya diikhlaskan uangnya. Ini maka sertifikat tadi juga ikut keluar, dikembalikan. Jadi seandainya pemberi hutang tadi menyebutkan saya ikhlaskan hutangnya, ini Bapak sertifikatnya, silahkan diambil kembali. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Karena sertifikat itu di tangan pemberi hutang, sebabnya karena dia memberikan hutangan atau mengeluarkan uang yang dipinjamkan tadi. Nah, ini yang disebut idza saqatal aslu saqatal far'u dalam kehidupan keseharian. Sama juga terkait gadai. Nah, kalau Bapak Ibu ke pegadaian, menggadaikan sesuatu, kalau ke pegadaian yang berbadan hukum, tentu tidak bisa memutihkan hutang piutang karena dia menggunakan modal orang lain. Kalau gadainya ke perorangan, Pak, saya lalu butuh banget, saya gadaikan motor saya mau cari pinjaman uang 5 juta rupiah, ini saya gadaikan motornya. Nah, kemudian ketika pada waktu pembayaran tadi yang digadaikan juga, kalau diikhlaskan maka motornya juga dikembalikan, ya. Akadnya ikhlas tadi, pemberian sudah dimaafkan, sudah diberikan, sudah diikhlaskan, tidak perlu bayar, maka motornya tadi yang digadaikan juga harus dikembalikan. Ini idza saqatal aslu saqatal far'u. Berikutnya dalam transaksi jual beli juga ada yang terkait dengan kaidah yang umum. Idza zalal mani'u, apabila suatu al-mani'u, penghalang, telah hilang, adal mamnu, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula. Secara lengkapnya, idza zalal mani'u adal mamnu, apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula. Ini pernah saya contohkan dalam transaksi atau kaidah fikih yang lain terkait dengan transaksi jual beli yang ada aibnya. Aib tersebut timbul ketika transaksi jual beli itu sudah terjadi. Contohnya kita membeli binatang. Ketika kita membeli binatang, kemudian sampai binatang tersebut, kita contohkan sapi, sampai di tempat kita dalam kondisi tidak bisa berdiri, mungkin pengirimannya terlalu jauh, Bapak ini. Contoh kalau jauh itu dari Jawa, mungkin di dalam kendaraan dia duduk, atau pengiriman itu dia harus tiduran karena sekatnya, sampai di sini susah berdirinya. Nah, kita telepon ke penjualnya, Pak, ini sapinya tidak bisa berdiri. Ada garansi dari penjualnya sampai di tempat lokasi dalam kondisi sehat. Dia nyebutkan di sini sehat, Pak, mungkin di pengiriman. Wah,
Ini bagaimana Pak ya? Kok tidak bisa berdiri sehari? Coba perhatikan 2 hari, 3 hari. 2 hari juga tidak bisa berdiri, 3 hari tidak bisa berdiri. Kemudian komplain ke penjualnya tadi yang sudah berikut dengan proses pengirimannya. Dengan kondisi sapi yang sakit tadi, disebutkan sama penjualnya, sudah Pak, potong saja, jual sapinya, nanti berapa hasil jualnya itu dari dagingnya berikan ke saya. Daripada dikembalikan sapinya nggak ke sana, ruginya 2 kali, ya. Maka dijual saja sapinya, pemotong daging, kemudian hasil penjualannya berikan ke saya. Cari nanti tukang potong sana sini. Masuk hari ke-5, dilihat loh, sapinya kok sudah bisa berdiri, gitu. Dia telepon lagi, Pak, sapinya sudah bisa berdiri. Nggak jadi saya kembalikan, nggak jadi jual. Maka kaidahnya idza zalal mani'u adal mamnu. Tadi apabila suatu penghalang telah hilang, karena tadi mau batal transaksi jual belinya, ya, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula. Karena dia sudah sehat, sapinya sudah bisa berdiri, sudah lincah, makannya juga banyak, mungkin yang sudah banyak makannya, sudah bisa jalan normal seperti apa, maka adal mamnu, kembali seperti sedia kala. Yang tadi transaksi jual beli yang nyaris saja dibatalkan karena kondisi sapi yang sampai kepada kita dalam kondisi tidak sehat, karena dianggap cacat tidak bisa berdiri, ternyata kemudian di hari ke-5 bisa berdiri, maka diperbolehkan tadi yang sudah mau dijual belikan atau dibatalkan transaksinya karena belum terjadi kembali normal seperti biasa, maka tidak perlu dikembalikan uangnya, tidak perlu kemudian dipotong atau dijual lalu diberikan kepada penjual sapinya tadi, karena sudah kembali normal seperti biasanya. Itu idza jalal mani'u adal mamnu, apabila suatu penghalang telah hilang maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula. Baik, kaidah selanjutnya masih terkait dengan kaidah fikih muamalah yang menyebutkan dalam kaidah ini al-ijazatu al-lahiqah kal wikalati as-sabiqah. Izin yang datang kemudian, al-ijazatu al-lahiqah, izin yang datang kemudian, kal wikalati atau wakalati as-sabiqah, dua-duanya diperbolehkan. Al-wikalah atau al-wakalah sama kedudukannya, hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Dalam kaidah fikih ini, kehidupan kita sehari-hari ada yang bersinggungan dengan hal tersebut. Apa percontohan dari izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan terlebih dahulu? Apabila seseorang menjual harta orang lain dengan tidak seizin pemiliknya, kemudian penjual tersebut memberitahukan kepada pemiliknya dan selanjutnya pemilik harta itu mengizinkan, maka jual beli tersebut menjadi sah. Kalau pernah saya jelaskan dalam pertemuan berikutnya, tanpa seizin, maka konsekuensinya karena jual belinya tadi tanpa izin dan ketika diberitahu dia mengizinkan atau membolehkan, maka kaidah ini memperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, maka itu menjadi tanggung jawab si penjual untuk mengembalikan seperti sedia kala. Jadi kalau ada orang yang menjual barang orang lain dengan kemudian diperbolehkan setelah hal transaksi jual beli tersebut dilakukan, maka hukum jual belinya adalah sah.
Tapi ini tidak dalam kondisi normal. Biasanya kaidah fakih ini dalam kondisi darurat bahaya. Apa dalam kondisi darurat? Apa itu contohnya? Saya dititipi kambing. Pada niat saya mau pergi umroh, ini tidak ada yang memelihara kambing saya. Oh baik Pak, berapa hari? 10 hari. Pergilah sang bapak yang umroh tadi dengan menitipkan kambingnya kepada saya untuk dipelihara. Setelah jalan 2 hari, kambingnya ada yang kembung, masuk angin. Nah, jadi masuk angin ini bukan hanya manusia, kambing juga bisa masuk angin. Ini salah satu penyakit kambing yang ditakuti oleh peternak kambing. Tapi kalau di daerah Kalimantan ini yang panas ini, kembung itu jarang terjadi. Biasanya di daerah ini masuk angin. Ternyata masuk angin itu bukan manusia saja yang bisa berakibat fatal, kambing juga sama. Sudah tidak bisa bergerak, sudah kembung, kaku, kakinya dua-duanya ngangkat, tapi kepalanya masih tolak bingung. Telepon pemilik kambingnya, ini mau diapakan kambingnya? Saya telepon, udah aktif, sudah makin melemah. Tadi kepalanya masih tolak-tolak, sudah mencari posisi dia, naruh kepala, sudah ketip matanya. Ini kalau nggak dipotong jadi bangkai, bagaimana ini? Nah, saya eksekusi Mas ini, karena saya tahu ini nyawanya tinggal beberapa jam saja. Saya potong, nggak dapat izin dari pemiliknya. Lalu ketika sudah dipotong, sudah jadi daging, kemudian saya jual. Nah sore saya telepon lagi, masuk. Saya kabari, Pak, ini kambingnya tadi masuk angin pagi, sudah sakaratul maut, tinggal matanya saja kedap-kedip. Saya coba obatin, dimasukkan aspirin, macam-macam, dikasih minyak obat, masuk angin, kasih antangin, sama Pak. Nggak mau juga, sudah ditusuk, sudah keluar anginnya juga nggak ada perubahan. Sepertinya kalau dilihat dari kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan. Lalu saya potong Pak, mohon izinnya. Oh iya, tidak apa-apa, ini dagingnya sudah saya jual, uangnya sudah tidak apa-apa, sudah saya izinkan dipotong tadi dagingnya, uangnya dipakai saja untuk makan-makan. Nah, itu boleh ya, karena dalam kondisi darurat. Maka tadi yang disebutkan dalam kaidah fikihnya, al-ijazatu al-lahiqah, izin yang belakangan jatuhnya tadi, kalwikalah atau kalwakalah tisabiqah, karena kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan terlebih dahulu, sementara izinnya dapatnya belakangan, maka izinnya diperbolehkan. Tapi ini dalam kondisi tertentu Bapak-Ibunya, dalam kondisi darurat. Jangan pakai kaidah ini dalam kondisi normal ya. Jualkan sepeda motor orang, kemudian lapor belakangan, nggak usah marah ya. Tidak diperbolehkan ya. Jadi dalam kondisi perwakilan, wakalah, kita masih dalam batas ada kontak wakalah tadi, perwakilan ya. Maka dalam kondisi tertentu yang kita tidak bisa komunikasi dengan orang yang mewakilkan kepada kita, kita melakukan hal tertentu dan mendapatkan izin belakangan, maka transaksi yang sudah kita lakukan itu diperbolehkan, sah hukumnya kalau itu terjadi transaksi jual beli. Yang terakhir, kaidah terakhir, at-tabi'u tabi'un. Kaidah fikih ini menyebutkan pengikut itu mengikuti ya. Karena tabi ini meski mengikuti sesuatu yang diikuti, jadi posisi tabi yang mengikuti itu tadi, atau pengikut tadi, tentu dia mengikuti apa yang diikutinya tadi. Dalam transaksi hutang piutang bisa jadi contohnya yang tadi awal saya sebutkan, hutang piutang, orang mengikhlaskan hutangnya, at-tabi'u tabi'un, maka sertifikat jaminan atau lainnya ikut terhadap
pengikhlasan hutangnya atau pelunasan hutang. Kalau dia tidak membayar, diikhlaskan, maka jaminannya dikembalikan. Tabiun. Jadi dia mengikuti dari yang transaksi hutang piutangnya sudah dihalalkan, maka jaminannya dikembalikan. Juga sama dalam transaksi jual beli dengan ketentuan kaidah fikih ini. Ketika kita mengembalikan barang yang kita belikan, ada hak khiyar, Pak Bapak Ibu. Hak khiyar ini hak memilih dalam transaksi jual beli, apalagi kondisinya sekarang sedang online, kita tidak tahu pasti bentuknya. Barangnya datang tidak sesuai, apalagi tidak sama kriterianya, warnanya beda, ukurannya beda dan lain sebagainya, kesalahan dari penjualnya, maka ini dikembalikan. Maka tidak boleh dipotong dari uang yang sudah kita lakukan transaksi jual beli. Uang juga harus dikembalikan sepenuhnya seharga barang yang dikembalikan tersebut. Itu disebut at-tabi'u tabi'un, bahwa pengikut itu mengikuti dari pokok yang diikuti tadi. Jadi kalau kita pokoknya tadi terjadi transaksi yang harus dikembalikan, apapun yang terkait dengan pokok tadi, maka mengikuti ke transaksi pokoknya. Uang dikembalikan, sertifikat dikembalikan, apapun yang terkait dengan pokok dari transaksi yang di cancel tadi, itu harus dikembalikan semuanya kepada transaksi mengikuti dari pokok yang dilakukan tadi. Itu at-tabi'u tabi'un, pengikut itu mengikuti. Ini sebagai kaidah fikih yang terakhir kita sampaikan dalam pertemuan pagi ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.